Berikutnya saya akan beralih ke Kementerian Keuangan. Sudah hadir di sini Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkyu, Bapak Saiful Islam. Pak Saiful, bisa dijelaskan mengenai mekanisme anggaran untuk program Tapera ini, Pak? Karena Presiden sempat menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penghitungan yang cukup matang untuk revisi PP 21 tahun 2024. Seperti apa sebenarnya bentuk penghitungannya dimaksud, Pak? Baik, terima kasih Mbak Lulu. Yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan, rekan-rekan sekalian, para jurnalis. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu, kita sama-sama mengingat kembali bahwa Tapera ini konsepnya adalah merupakan tabungan peserta yang dikelola untuk menyediakan pendanaan jangka panjang dan sustainable. Ini dalam rangka untuk membiayai perumahan. Tadi Pak Heri sudah sampaikan kondisi backlog yang ada di Indonesia yang masih sangat tinggi. Dan pembiayaan untuk sektor perumahan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi rakyat. Sekaligus ini adalah juga untuk mengemban misi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah landasan kenapa kemudian program ini didesain, dipikirkan, dan terus disempurnakan tentunya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Lulu tadi, terkait dengan sumber dana yang dikelola oleh BP Tapera. Rekan-rekan media sekalian, bahwa semenjak BP Tapera didirikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, ada 3 dana yang dikelola oleh BP Tapera. Yang pertama adalah BP Tapera ini membawa dana atau mengelola dana yang tadinya itu dikelola oleh ex-Bapertarum. Jadi ini adalah suatu lembaga sui generis yang juga mengelola dana potongan untuk kebutuhan rumah bagi ASN sipil, ya, yang kemudian pada saat lahirnya undang-undang ini kemudian dialihkan ke dalam BP Tapera. Pada saat pengalihan di sekitar tahun 2018 setelah undang-undang ini diterbitkan, dana semula itu sekitar 11,88 triliun rupiah. Yang kedua adalah pada saat BP Tapera dibentuk, ada juga alokasi dana modal awal. Ini semacam modal kerja bagi BP Tapera untuk bekerja. Dan 2,5 triliun itu sumbernya adalah dari APBN 2018, di mana mandatnya adalah hasil pengelolaannya itu digunakan untuk pemenuhan biaya operasional dan investasi dari BP Tapera. Jadi pada saat start beroperasi, BP Tapera itu sudah dikasih modal awal, sehingga dia bisa tenang untuk memikirkan bagaimana mereka bisa bekerja, beroperasi, menjalankan program-program yang dimandatkan sesuai dengan undang-undang. Nah, yang ketiga, dana yang dikelola oleh BP Tapera, ini yang berulang-ulang juga disampaikan oleh Pak Heru tadi, adalah apa yang disebut dengan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ini konsepnya adalah tabungan pemerintah dengan total dana. Jadi gini, pemerintah menginvestasikan melalui, kalau yang tadinya adalah Bapetarum, kemudian ketika Bapetarum tidak beroperasi lagi, digantikan oleh BP Tapera, maka pengelolaannya dilanjutkan oleh BP Tapera. Dan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terakhir kemarin, dana yang dikelola dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini sampai dengan 2024 kuartal pertama maksud saya itu sekitar 105,2 triliun. Jadi 3 dana ini yang dikelola oleh BP Tapera yang bisa dianggap sebagai 3 sumber dana, dan masing-masing itu sudah ada tata kelola sendiri-sendiri. Cara untuk mengelola dana modal awal seperti apa, kemudian mengelola dana Tapera peserta ASN ex Bapertarum tadi itu yang saat ini belum dilanjutkan lagi ya karena PMK-nya belum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang ketiga adalah pada saat mengelola FLPP. Ini khusus untuk
tadi membiayai perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang targetnya itu juga disesuaikan dengan target RPJMN. Ini adalah RPJMN terakhir tahun 2024 dan alhamdulillah informasi dari Pak Dirjen, Pak Iritaza tadi, target itu sudah terpenuhi dalam rangka pemenuhan RPJMN yang berakhir tahun 2024 tersebut. Demikian Mbak Lulu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, di ruang publik ini juga beredar banyak isu bahwa pemerintah ini sedang panik dengan berbagai cara berupaya untuk mengumpulkan dana publik Pak. Setelah kemudian ya ada isu di masyarakat ya rencana kenaikan PPN dan banyak isu lain yang kebetulan pada saat yang bersamaan. Bagaimana menjawab isu tersebut Pak? Ya, kawan-kawan sekalian, bahwa seperti kita ketahui sebagai suatu negara, sumber utama dari penerimaan negara itu adalah berasal dari pajak untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan untuk aktivitas pemerintahan, baik itu untuk pemerintahan pusat maupun transfer ke pemerintahan yang ada di daerah dalam rangka untuk pemberian layanan publik. Nah, kawan-kawan sekalian, walaupun ada target untuk selalu meningkatkan penerimaan pajak, tapi kita ingin pastikan bahwa kaitannya dengan Tapera ini, program Tapera ini bukan merupakan program baru. Jadi kalau flashback ke belakang tadi, ini adalah merupakan program yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 4 tahun 2016 tahun 2016 tentang perumahan rakyat tadi. Jadi undang-undang sudah ada tahun 2016, kemudian ketika dikaitkan dengan upaya untuk mengenjot penerimaan, itu dari sisi time frame itu nggak ketemu juga sebetulnya. Nah, selanjutnya yang kedua, ini yang penting menurut saya, bahwa dana simpanan peserta Tapera itu tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak masuk. Pemirsa, baru saja kantor staf Presiden atau KSP menggelar konferensi pers terkait dengan nasib dari tabungan Tapera. Dan tadi dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang mengatakan bahwa sistem ini masih akan berlaku di tahun 2027, di mana KSP tadi melibatkan untuk rapat koordinasi bersama dengan pihak Kemenkyu, Komisioner OJK, dan juga PUPR mengenai nantinya bagaimana pelaksanaan dari Tapera. Tadi dari BP Tapera mengatakan bahwa Tapera ini kembali diadakan untuk pegawai swasta ditambah atau diperluas untuk iurannya ini dikarenakan memang untuk saat ini data BPS mengatakan harga rumah memang tidak terjangkau di mana melebihi 3 kali lipat pendapatan rata-rata dari pegawai di Indonesia. Untuk saat itu Tapera hadir untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat membeli rumah baik yang sudah punya melalui KPR ataupun yang belum memiliki rumah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.